Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, viewer, subscriber, teman-teman saya. Terima kasih ya atensinya selama ini. Hari ini kita akan bahas satu video menarik. Apa itu yang kemarin lagi viral? Kebetulan kita belum bahas. Buat saya sangat menarik. Akan ada banyak karena proyek ini bukan short term ya. Saya tahu ini perlu waktu, takes time untuk sampai berefek, punya efek sesuai dengan targetnya pemerintah begitu. Jadi ke depan akan ada series, mungkin kita akan bahas sektor-sektor apa yang kira-kira terdampak dan terdampaknya terdampak positif. Jadi tagline saya hari ini Year of Prosperity. Potensi nilai ekonomi 2000 triliun di sistem ekonomi Indonesia. Ya, sistem ekonomi Indonesia dalam hal ini di perbankan kita potensinya 2000 triliun. Ya, angkanya dari mana nanti kita lihat ya, nanti sambil kita bahas, nanti kita lihat. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini tentunya teman-teman sudah sangat mengikuti ya, karena ini viral. Jadi Menkyu Pak Purbaya suntik 200 triliun ke 6 bank pemerintah. Untuk apa? Pada tahap awal nilai kas negara di BI yang merupakan saldo, jadi yang dikirim kemarin tuh ini ya teman-teman ya, yang dikirim kemarin, yang dikirim ke bank itu saldo anggaran lebih atau SAL. Nih Silpa nilainya 200 triliun. Ya, dana ini sudah siap untuk segera disalurkan. Ini berita ini saya cuplik berita beberapa hari yang lalu sih. Sebenarnya mungkin kalau dicek hari ini dananya sudah dikirim ke bank milik pemerintah dengan porsi masing-masing. Nanti kita cek porsinya masing-masing berapa. Ini dia, ya. Ke 5 bank. Oke. Daftar 5 bank himbara yang kebagian suntikan dana 200 triliun dan rincian pembagian kira-kira seperti ini ya. BRI, Mandiri, kemudian BNI masing-masing 55, kemudian BTN dan BSI sisanya. Oke, nah yang menarik sebenarnya begini. Selama ini kan kita lihat saham perbankan memang naik ya, awal-awal naik, tapi beberapa hari terakhir juga cenderung sideways lagi, seperti kehilangan tenaga gitu kan. Orang mulai mempertanyakan, ini sebenarnya ada efeknya nggak nih gitu kan, apakah efeknya sudah habis? Yang pertama itu. Yang kedua, kecenderungannya yang dikejar teman-teman kan hanya bank himbara, bank BUMN, in response of 200 triliun ini. Padahal sebenarnya enggak, uang 200 triliun itu akan menyebar. Nah, nanti ke depan sektor-sektor mana itu bakal menarik. Nah, nanti akan kita cari satu-satu. Sekarang kita bahas bank dulu. Hari ini yang saya sampaikan adalah sektor yang terdekat. Sektor yang terdekat tentu bank. Karena bank BRI, BNI, Mandiri kemarin sudah naik dan mungkin sideways lagi, banyak teman-teman yang mulai antipati, teman-teman yang kira-kira sudah kehilangan semangat, sudah pesimis di bank ya. Mas saya pegang saham bank ini udah 5 tahun masih minus. Ya kondisinya memang seperti itu teman-teman ya. Saya akan coba berikan gambaran lain, kira-kira emiten apa lagi yang mungkin bank juga yang kira-kira risknya sudah sangat-sangat bisa dibilang the lowest risk gitu ya. Kemudian kecenderungannya dia kalau sesuai histori itu naik segala macam. Nah, nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Coba kita bahas karena kebijakan ini juga saya pikir ada juga ya pro kontranya, walaupun kalau di media sosial nih teman-teman Gen Z tentunya ya terutama sangat pro. Mereka benar-benar mengidolakan nih sosok Menkyu yang baru nih, asik nih orangnya, kok asik ya. Tapi ada beberapa ekonom juga yang memberikan kritikan ya. Coba kita lihat. Nah, pertanyaannya sebenarnya, saya juga kalau lihat-lihat di tweet, di media-media sosial ya, saya banyak baca diskusi itu, banyak juga pihak-pihak yang meragukan bahwa langkah ini berhasil. Langkah ini berhasil memberikan obat ke ekonomi kita. Ada Prof. Didi Rahbini,
Kemudian ada Bu Mari LK Pangestu ya, ekonom dari UI. Beberapa juga pertanyaan kalau ada seminar di UI atau pengamat ekonomi atau ekonom-ekonom di beberapa acara-acara di televisi juga menyampaikan. Ini saya rangkum saja, saya rangkum beberapa pendapat yang kontra atas kebijakan ini. Jadi nanti kita in position, kita ini kan di pasar modal ya, kita ini pasar modal, kita ini kan simply where the money goes kan, di mana ada duit di situ, di mana ada potensi cuan ya kita ke situ. So kita posisinya in the middle, kita lihat pro-nya seperti apa, kita lihat kontranya seperti apa, so kita cari tengah-tengahnya kan, kira-kira begitu. Pertama, bahaya jika 200T tidak tepat sasaran. Ini juga ada yang disampaikan, tidak bisa serampangan. Kalau salah penempatan, salah pengambil keputusan, salah penyaluran kredit misal, bisa bahaya. Ada juga yang menyebutkan bahwa nomor 2, 200 triliun ini bumper APBN loh. Jika terjadi hal-hal buruk di negara kita, ini bumpernya. So bumper itu harus berada di satu tempat yang immediately, detik itu juga kalau perlu diakses, harus bisa secepatnya kita akses dan kita gunakan. Nah itu juga ada bilang begitu. Jadi banyak bertanya juga loh, ternyata selama ini kita punya uang, tapi uangnya nggak kemana-mana, uangnya didiamkan saja. Akhirnya di bawah terjadi orang banyak nggak punya uang, nggak belanja, orang resah, orang jadi ngamuk, sampai orang katanya demo gara-gara ini. Tapi ya buat saya mestinya Menkyu yang kemarin juga apa tidak berpikir sesederhana ini ya kan, orang-orang mengarahnya ke situ ya, bahwa disampaikan ya ini ternyata oleh mazhab Menteri Keuangan yang dulu ini sebagai bumper, sebenarnya bumper APBN yang harusnya posisinya cash liquid ya, cash keras gitu, yang bisa diakses anytime, hitungan detik misal perlu apa-apa langsung bisa diakses, itulah bumper. Bagaimana kondisi sekarang? Nah saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu, ada pro ada kontra ya, kita lanjut saja pembahasan. Yang ketiga, masalah ada di demand real sector, bukan pada likuiditas perbankan. Nih kemarin saya dengar dari Ibu Mari LK Pangestu ya, beliau ekonom pengajar di UI, prof di UI. Problemnya tuh di demand real sector. Setelah Ibu ekonom bilang begitu, akhirnya di media sosial mulai rame juga. Orang yang tadinya ini, orang juga berpikir masalahnya bukan likuiditas, di bank tuh masih banyak uang, masalahnya ini kita dagang nggak ada yang beli, masalahnya UMKM nggak ada yang beli segala macam. Nah itu juga problem tersendiri ya, yang memang juga existing problem gitu, problem itu ada. Apakah demand di sektor real itu bisa di boosting menggunakan dana ini? Nanti kita lihat. Yang pasti ini kontra-kontranya ya. Terakhir Prof Didi Rahbini bilang ini melanggar hukum soal SAL. Saya sekilas ikuti ya pernyataan dari Prof Didi ini. Kenapa dibilang melanggar hukum? Yaitu tadi ini dana ini kalau gini teman-teman, gambarannya ini kalau di perusahaan tuh semacam saldo laba ditahan lah gitu kan. Ini kan sisa uang ya, sisa uang pembiayaan APBN berjalan tuh dikumpulin. Kalau di perusahaan ada namanya saldo laba ditahan tuh di bawah tuh. Ini kan uang cash ya. Posisinya menurut undang-undang APBN itu, PMK-nya juga, peraturan Menteri Keuangannya, uang SAL ini harus berada grade-nya ya, atau posisinya harus seperti uang cash keras. Uang cash keras, dia tidak boleh berubah jadi uang cash keras. Misal dibelikan instrumen investasi aset apa atau apa, itu tidak boleh. Kalau itu jelas-jelas melanggar hukum, karena jika dibutuhkan sewaktu-waktu dia tidak bisa dikonversi menjadi uang dalam waktu yang cepat. Nah tapi penempatan di bank ini yang kita ikuti kemarin, Pak Purbaya juga ditanya, Pak ini sebenarnya deposito apa? Apakah deposito berjangka gitu? Ternyata bukan. Oh ini bukan deposito berjangka, bukan deposito yang harus ada waktunya baru bisa disesuaikan, enggak. Ini on call aja, kita perlu bisa kita tarik sewaktu-waktu. Nah, yang saya lihat sepertinya Pak Menkyu yang sekarang juga sudah paham ya. Beliau sepertinya juga menyiapkan dengan sangat rapi bahwa celah-celah melanggar hukumnya nggak ada. Karena kalau ditanya balik,
Apakah ini masih berbentuk cash keras? Mestinya beliau juga bisa bilang bahwa ini cash keras. Karena tidak ada jangka waktu yang di-sign gitu, disepakati antara pemerintah dengan Himbara bahwa dana yang saya masukkan ini mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi baru bisa dicairkan. Ternyata tidak. So, jadi itu adalah problem-problem ya, kontra-kontra yang disampaikan ke pemerintah begitu. Apakah 200 triliun ini memang mujarab, memang cocok, memang tepat atau tidak? Kita lihat ya, ada apa lagi. Nah, ini beberapa data dari Bank Indonesia. Kemarin waktu RDG terakhir, saya dapat data ini. Pertama, poin pertama ada uang sebesar 2.300 triliun di sistem perbankan kita yang belum dicairkan. Itu ya. Kalau saya baca beritanya itu, diguyur likuiditas. Kredit nganggur bank capai 2.300 triliun, bukan 2,3 triliun nih, 2.300 triliun ya. Undisbursed loan. Jadi fasilitas kredit yang sudah disetujui, mungkin model rekening koran begitu ya, model revolver loan gitu yang bisa ditarik kapan saja tapi ada plafonnya. Itu kalau di total nih seluruh bank di dalam sistem kita ada 2.300 yang nggak ditarik. Nah, angka inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa problem is not liquidity. Liquidity-nya ada, uangnya sudah disediakan kok, tapi sama industri nggak diambil. Begitu. So, lah kalau uangnya 2.300 triliun ada, ngapain harus disuntik likuiditas lagi? Begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa? Kemudian disambung-sambungin juga tuh, lihat direktur bank pada pusing semua kan, pegang jidat semua, bingung mau nyalurin kemana. Sedangkan dana yang ada aja sudah dana yang ada tidak tersalurkan kan, begitu ya kira-kira ya. Oke. Yang kedua, growth kredit 7,5%. Nah, ini juga menjadi poin penting bagi pihak-pihak yang kontra, kira-kira begitu, menyebutkan bahwa demand kredit kita nggak ada, growth kredit kita tuh kecil. Mau dikasih uang pun ya memang demandnya nggak ada, kan begitu ya. Nah, lalu penyampaian dari Gubernur BI, kenapa sih pertumbuhan kredit kecil, lalu sudah ada plafon, kenapa nggak ditarik? Pertama, penyebabnya adalah wait and see. Saya nggak tahu wait and see, waiting for what gitu kan. Lihat apa dulu, nunggu apa dulu, sehingga ini tidak dicairkan. Tentu mungkin ya secara makro pertumbuhan kita kan seperti bawah 5, kemudian juga demand sektorialnya rendah. Mungkin itu yang ditunggu oleh industri. Lalu bunganya tinggi. Nah, ini ternyata ini menarik, ada poin bunga tinggi di situ. Karena dalam teori makroekonomi, bunga itu salah satu poin yang faktor yang sangat penting sebenarnya. Key-nya di situ. Nanti terakhir kita bahas. Serta penggunaan dana internal. Jadi perusahaan sementara ini lebih prefer menggunakan dana internal daripada dana pinjaman dari bank. Kemudian sektor-sektor mana yang tidak menggunakan itu? Sektor pertambangan, industri, dan perdagangan. Kemudian juga sektor UMKM disampaikan khusus untuk KUR, juga pertumbuhannya setelah kredit macet yang sangat tinggi di KUR kita, pertumbuhannya juga cukup jeblok ya, penyaluran kredit usaha rakyat itu. Next. Nah, sekarang saya mau lihat kalau tadi data dari Bank Indonesia itu lebih ke agregat, lebih ke seluruh bank. Saya mau lihat, kita mau lebih detail. Masing-masing bank kondisinya sebenarnya seperti apa? Apakah memang benar jeblok sehingga nanti menjadi alasan 200T itu sebenarnya nggak pengaruh? Kita lihat di sini. Ini saya ambil dari berita-berita dari media mainstream. Artinya bukan media yang nggak jelas ya, dari media mainstream. Saya nggak sebut medianya, yang pasti harusnya mereka ada sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya nih as of 2Q ya, jadi saya 2Q itu
kira-kira Q1 plus Q2. Jadi 2 Q. Bukan, saya nulisnya bukan Q2. Kalau Q2 tuh hanya 3 bulan kedua ya. April, Mei, Juni itu Q2. Tapi kalau 2 Q ya kira-kira semester 1 di 2025. Bank Mandiri sudah recover. Oke, Bank Mandiri itu sudah recover. Angkanya Bank Mandiri itu nih. In total Bank Mandiri sebenarnya ternyata dia sudah tumbuh 11%. Pada semester 1 2025. Oke. Kemudian BRI justru tumbuh 15% plus di kredit korporasi. Nah, ini dia. BRI itu tumbuhnya udah sekian nih. Ya. Tumbuhnya sudah 15% lebih pada kredit korporasi. Tapi memang ada catatan, ya. In total BRI sebenarnya kreditnya hanya tumbuh 5,9. Dan ini kalau saya cek di dalamnya, ternyata memang problemnya ada di KUR kredit UMKM. Di sini dia jeblok, karena kan BRI mayoritas penyaluran kredit di sini. Tapi mereka bisa cover kredit itu dari sisi korporasi, ya. Dari sisi korporasi sudah tumbuh. Artinya apa? Artinya aktivitas di level korporasi kita, di level firm ya, di level perusahaan, di sistem ekonomi kita harusnya sudah mulai denyut-denyutnya sudah mulai pick up ya, sudah mulai increase. Dilihat dari Mandiri, dilihat dari BRI, kemudian kita lihat terakhir bagaimana kemudian dengan dengan BNI. Ya, sama, BNI juga mencatatkan hal yang sama. Sudah tumbuh 2 digit kecuali UMKM dan KUR. Di BNI sama. Lalu kalau saya lihat ya, non Himbara, mereka juga rata-rata sudah rebound. Sudah rebound di angka 9%, 10%. Teman-teman bisa lihat berita sendiri. Ya, poinnya sebenarnya kalau saya lihat berita di 2Q 2025 itu kreditnya mereka pelan-pelan sudah naik. Ya, artinya memang kalau demand kreditnya sudah naik, lalu ada duitnya yang bisa disalurkan, kan berarti mesin ini berjalan ya. Mesin ini berjalan. Oke, ini data pertumbuhan kredit. Oke, nah sekarang saya mau cerita nih, saya mau sedikit cerita soal empiris. Ya, soal empiris. Apa yang pernah terjadi? Empiris itu kan sesuatu yang pernah terjadi, bukan sesuai teori. Kalau teorinya itu kan teori, misal nih, teorinya begini loh, jadi harusnya kalau dikasih uang bisa tumbuh. Tapi ini empiris. Empiris itu sesuatu yang pernah terjadi, dilihat datanya, oh bener loh gitu. Ini ada dua publikasi, ya, yang satu menggunakan data US, yang satu menggunakan data Eropa. Oke, saya memang menggunakan dua data ini. Apakah ini sama dengan di Indonesia? Saya nggak tahu, tapi buat saya cukup bisa mewakili, ya, cukup bisa mewakili karena makroekonomi nggak terlalu berbeda menurut saya. Harusnya mekanisme pertumbuhan di sana tuh sedikit bisa kita gunakan di sini. Apa yang bisa menjadi obat di sana, harusnya di sini juga bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau lihat Indonesia itu kita lihat yang disampaikan Pak Purbaya aja kan kemarin. Indonesia itu kan kalau yang paling dekat itu kan 2008 dan 2020. Di Indonesia pada tahun 2008 dan 2020 kemarin obat yang disampaikan atau yang diberikan ke sistem ekonomi kita, kira-kira kalau menurut Menkyu yang baru itu sama persis dengan sekarang. Ada kesulitan, anjlok, kemudian disuntik likuiditas. Kalau menggunakan data, itu teman-teman bisa lihat namanya base money ya, atau M0. M0-nya itu pada waktu 2008 dan 2020 dia nggak tumbuh. Sebenarnya kalau teman-teman lihat M0 ya, lihat M0 gitu. Saya besarkan dulu. Kita cari tempat sini, ya. Kalau teman-teman lihat M0,
di Indonesia, misalnya ini saya bicara Indonesia dulu ya. Kalau lihat angkanya, dia memang tumbuh terus begini. Nggak mungkin ya, pertumbuhan uang tuh turun nggak mungkin. Karena size ekonomi kita naik, pasti pertumbuhan uangnya naik. Tapi kalau ini kita turunkan satu level menjadi pertumbuhan, kalau ini kan penambahannya. Nah, penambahannya yang kita hitung, maka grafiknya akan berbeda. Grafiknya akan menjadi begini. Nah, gini ya. Nah, jadi ini adalah angka pertumbuhan. Artinya tahun ini dibandingkan tahun kemarin, tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Pada tahun 2008 dan 2021 posisinya tuh di bawah begini. Nah, ini nolnya di sini misal begitu ya. Ini posisinya minus, hampir tidak tumbuh. Inilah kemarin menjadi alasan Pak Purbaya, dia harus nyuntik ini, M0 ini supaya naik. Setelah M0 naik, ekonominya recover. Persis seperti hari ini. Jadi yang disuntik Pak Purbaya, angka 200T itu M0 atau base money kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa 200 triliun itu bisa digunakan. Oke, sekarang saya kembali ke sini. Dua publikasi ini kalau rekan-rekan yang biasa baca jurnal ya, ini posisinya sudah di Q1, Scopus Q1 kira-kira begitu. Jadi dia the highest level of publikasi. Tidak perlu ditanyakan lagi akurasinya gitu ya kira-kira ya, datanya, metodologinya segala macam lah. Sekarang biar cepat saya mau lihat aja hasilnya ya. Hasilnya tuh sudah saya rangkum. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hasilnya apa gitu. Pertama ya, injeksi likuiditas ke bank umum oleh bank sentral maupun oleh pemerintah ya, oleh bank sentral maupun oleh pemerintah. Nih. Pada umumnya biasanya memang bank sentral yang kasih injeksi, tapi dalam kasus ini pemerintah. Pertama, ternyata memang bisa memulihkan penyaluran kredit. Sebenarnya simple ya, bahwa tadinya ada bank, dia biasanya mampu nyalurkan kredit, tahu-tahu dia kekeringan likuiditas, nggak bisa nyalurin. Kalau kekeringan likuiditas, duitnya sedikit, duitnya nggak ada, tapi demand-nya ada, otomatis harga uangnya naik. Harga uang itu kan suku bunga ya. Kalau suku bunganya naik, artinya lama-lama demand-nya nggak ada, turun. Karena mereka nggak kuat ngebalikinnya. Jadi proses penyaluran kreditnya ini berkurang. Ini yang diobati menggunakan injeksi 200T itu. Oke. Nomor 2, tumbuhnya demand kredit karena perusahaan mencari biaya kredit yang lebih murah. Nah, teorinya Pak Purbaya kemarin, dengan adanya 200T, sama dia dikasih 4% ya, kecuali koperasi desa, ini bisa menurunkan biaya dana yang selama ini bank peroleh dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Contoh, misal ada satu bank yang biasa ngasih deposito 5%. Biasa ngasih deposito 5%, sekarang bank akan ngomong nih ke orang-orang pemegang depositonya, entah lewat email, entah apapun, deposit lu mulai tahun depan mulai bulan depan mungkin kita turunkan ya 4%. Yang punya deposito mungkin ngamuk-ngamuk, nggak bisa begini, ini gue cari. Bisa saja dia cabut cari, atau mungkin dia tanya ke bank lain yang notabene memang bank yang si nasabah ini merasa nyaman, semuanya udah dijadikan 4%. Nggak bisa juga. Akhirnya dengan terpaksa bunga deposito turun. Nah, biaya dana turun, dari pemerintah sudah 4% atau deposito juga ikut turun. Artinya kita berharap biaya penyaluran kredit dari bank yang mungkin tadinya 8%, harapannya bisa diturunkan lah menjadi 7%. Penurunan ini yang diharapkan bisa menumbuhkan demand kredit. Tuh, jadi yang disampaikan alasan selama ini demand kreditnya turun, nggak ada demand sektor real, itu bisa diobati melalui transmisi ini. Ya, suku bunganya turun, perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan sumber pendanaan lain saya nggak tahu, atau sumber pendanaan bank juga, atau yang tadinya sudah punya plafon tapi nggak diambil karena mungkin kenanya 8,5%, misal kredit korporasi,
diturunin jadi 7%, mereka sekarang jadi ambil, terjadi ekspansi lagi, terjadi pabrik-pabrik baru lagi, terjadi pertambahan peningkatan produksi, terjadi rekrutmen tenaga kerja baru, terjadi penambahan salary atau penambahan penerimaan ke rumah tangga di Indonesia. Kan kira-kira begitu. Tujuannya kan itu yang ini dicapai. Nah, apakah itu berhasil? Ya, kita lihat nanti. Pasti ini Menteri Keuangan, tim di pemerintah kita sedang monitor. Apakah bunga kredit bisa diturunkan dengan kondisi ini? Nah, kemarin juga dibantu dari BI juga sudah turunkan suku bunga acuan dan mudah-mudahan turun. Kalau suku bunga turun, harusnya transmisi nomor 2 bisa terjadi. Sekarang nomor 3. Dan perusahaan memang diuntungkan oleh intervensi moneter dan fiskal dari dua publikasi ini. Sebenarnya ada banyak publikasi, teman-teman bisa cari. Saya ada 10 sampai 15 yang saya baca, rata-rata mostly mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Ada di Cina, ada di India, ada di negara-negara berkembang yang layer 3, misalnya kayak di Brazil, ya, yang bisa digunakan seperti di Indonesia, aja juga di Asia, tapi rata-rata mirip-mirip mereka. Nah, ada catatan memang, ada crowding out. Jadi ini adalah efek yang justru kontraproduktif ya. Dengan injeksi likuiditas yang berlebih, kira-kira begitu. Injeksi likuiditas yang berlebih, maka akan ada efek justru menurunkan penyaluran ke sektor-sektor yang ternyata membutuhkan. Nah, dari semua publikasi itu saya lihat efeknya tuh begini. Untuk sektor-sektor finansial atau bank-bank yang mereka dalam hal ini menerima suntikan likuiditas, kalau dia salurkan dana-dana itu ke sektor-sektor tertentu, ini akan memberikan crowding out ke sektor real. Sektor realnya jadi kalah. Itu apa? Ternyata obligasi pemerintah, obligasi korporasi yang memang AAA yang memang aman ke situ, surat-surat berharga lainnya. Nah, kasus saat ini ya, kasus yang 200 triliun kemarin, Pak Purbaya pemerintah sudah melarang. Itu tidak boleh ditempatkan di BI lagi. Tidak boleh dibelikan surat utang negara. Nggak boleh belikan obligasi. Jadi kira-kira sebenarnya crowding out-nya nggak ada. Efek negatifnya sebenarnya sudah dimitigasi dari awal. Ini uang jangan diputar lagi di sektor finansial lah. Kira-kira begitu pesannya tuh. You harus puternya di sektor real bener-bener. Nah, karena menurut banyak publikasi, kalau kelebihan likuiditas, flooding, disuntik gede-gedean, mereka puternya di sektor finansial lagi. Nggak ngefek lagi di sektor real gitu. Justru crowding out. Itu yang efek negatifnya adanya di situ. Tapi itu sudah diantisipasi oleh Pak Purbaya kemarin sampaikan ya, dilarang lah. You harus salurkan ke sektor real. Jadi mudah-mudahan poin 1, 2, 3 ini terjadi ya, bahwa injeksi 200 triliun itu penyaluran kreditnya akan pulih, pertumbuhan kreditnya akan naik, kemudian demand kreditnya juga akan naik karena efek dari penurunan suku bunga. Suku bunga kredit akan turun mau nggak mau, baik dari BI sudah nurunin maupun mekanisme pasarnya juga makin turun. Yang ketiga, perusahaan ternyata juga diuntungkan. Ya jelas ya, perusahaan diuntungkan, mereka punya channel pembiayaan yang lebih murah lagi saat ini. Oke, kita lihat ada apa lagi. Nah, sekarang teori. Ya, sekarang teori. Ini kalau kita ngomongin, tadi kan sebenarnya sudah jelas ya, ada empirisnya, ada transmisinya. Sekarang kita lihat teorinya bener nggak ya. Kalau saya nih singkat saja 2-3 menit. Karena kita kalau di media sosial tuh nanti teman-teman berkutat dengan teorinya begini nggak cocok, bla bla nggak cocok. Saya coba ambil teori ISLM. Ya, teori ISLM ini teori dari Keynesian. Bagaimana hubungan antara likuiditas, preferensi likuiditas, money market ya dengan sektor real. Nah, kenapa Keynesian? Buat saya ya Indonesia nih masih cukup relevan lah menggunakan Keynesian. Kenapa? Karena Keynesian tuh memberikan argumentasinya bahwa pemerintah tuh bisa menggunakan kebijakannya untuk mengintervensi, menstimulasi agregat demand atau demand sektor real dengan tujuan mengurangi pengangguran dan deflasi atau kira-kira yang me-enhance pertumbuhan ekonomi lah. Keynesian kan ilmunya itu ya,
peran pemerintah tuh harus ada. Kalau ekonomi klasik ada invisible hand, ada tangan-tangan yang nggak kelihatan. Pokoknya ekonomi itu biarin aja, lepasin aja. Ntar dia akan membentuk mekanisme sendiri, akan tumbuh sendiri. Nah, klasik itu sepertinya kita nggak pakai juga, karena kalau dibiarin pemerintah nggak ikutan, mungkin jeblok juga. Ternyata tangan-tangan tak terlihat tuh nggak pernah kelihatan juga gitu kan. Kalau kasus 2008, 2020 kan pemerintah campur tangan. Nah, itu Keynesian. Nah, saya menggunakan teorinya dia, teori SLM. Teori ini kira-kira menyampaikan bahwa seperti tadi, hubungan antara likuiditas dengan demand sektorial itu memang ada, ya. Dengan penambahan likuiditas ke sistem atau ke perbankan, uang yang beredar menjadi lebih besar, ya. Uang yang beredar di sistem ekonomi kita menjadi lebih besar. Teori sederhananya adalah jika uang menjadi lebih besar, ya, uang menjadi lebih besar, maka harga uang akan cenderung turun. Nah, begitu ya, harga uang akan cenderung turun. Harga uang itu suku bunga. Ya, harga uang itu suku bunga. Nah, ini teman-teman ya, ini kalau lihat di sini. Saya rubah dulu warnanya. Nah, ini tuh suku bunga. Yang ke kanan sini pertumbuhan ekonomi, ya. Semakin suku bunganya turun, ya. Kalau kurva ini agregat demand, ya, ini investment saving, maka pertumbuhan ekonominya dia akan naik. Ya. Di sini saya cuplik salah satu bagaimana ekspansi dari sektor moneter, karena biasanya memang yang lakukan ekspansi dari sisi moneter itu di bank sentral, ya, dari sisi moneter. Jadi bagaimanapun juga ekspansi dari sisi moneter itu increase money supply, ya. Supply uangnya akan bertambah, harapannya lower interest rate, ya, kemudian potentially augmented national income, ya. Kebijakan ini untuk invigorate aktivitas ekonomi dan menurunkan cost borrowing, fostering investment. Jadi kira-kira seperti itu tadi, ya. Uangnya makin banyak, karena uangnya makin banyak, maka mau nggak mau suku bunganya akan turun, harganya akan murah, barang banyak harganya akan turun. Setelah harga turun, perusahaan mulai melihat, oh suku bunga mulai turun, sektor real mulai lihat, oh suku bunga mulai turun, kita mungkin bisa pinjam lagi, akhirnya berputar, terjadilah ekspansi. Nah, teorinya seperti itu. Kalau lihat jurnalnya tadi juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih buktinya, ya. Buktinya hari ini. Bener nggak yang terjadi selama ini tuh ternyata penyakitnya ada di mana, ya? Saya coba lihat ini suku bunga di beberapa sektor, ya. Suku bunga yang terjadi di beberapa sektor. Pertama, saya lihat perusahaan yang settle banget, ya. Yang settle banget tuh kan kira-kira harusnya perusahaan yang sehat sekali itu kan dia bisa mendapatkan bunga bank yang murah, ya. Bunga bank yang murah dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang memang kondisinya nggak terlalu bagus. Saya lihat Kalbe Pharma aja. Kalbe Pharma ini kan nggak mungkin lah bank ngutangin Kalbe Pharma nggak terbayar, nggak mungkin. Kalbe Pharma aja rupiah dia dapat 6,25 sampai 8,73. Ini tidak ada data ini. Saya tidak punya data detail exposure-nya yang 8, itu berapa. Tapi kalau saya tanya teman-teman, memang ternyata kredit itu masih 8%. Jadi bunga kredit hari ini tuh masih 8% plus. Rata-rata tuh masih segini di korporasi, ya. Ini aja yang sehat, bagaimana perusahaan yang nggak sehat. Terus sekarang saya contoh, ini
Ini perusahaan kategorinya UMKM nih. Lihat, UMKM tuh dapatnya segini nih, tuh 8,75. Ini perusahaan pengolahan coklat. Buat saya sebenarnya bukan UMKM ya, dia korporasi juga. Tapi kalau dibanding dengan perusahaan yang omsetnya sudah triliunan, dia masih perusahaan kelas menengah lah. Dapatnya segini. Bayangkan teman-teman, kalau perusahaan-perusahaan yang level-levelnya UMKM yang tidak menggunakan KUR ya. Kalau KUR itu kan bunganya disubsidi pemerintah. Yang bukan KUR nih, pokoknya perusahaan-perusahaan yang kira-kira menyerap banyak tenaga kerja, bukan top perusahaan banget, dia kira-kira di tengah-tengah atau di bawahnya. Bayangan saya mereka pasti mendapatkan bunga 9-10%. Gimana mereka mau berekspansi dengan kondisi hari ini kalau bunga pinjaman itu besar sekali? Balik lagi ke teori tadi. Inti dari pertumbuhan itu kan suku bunga. Makanya di teori ISLM tuh grafiknya hanya cuma 2 aja yang dilihat. Hanya ada sumbu menjelaskan tentang suku bunga dan satu lagi sumbu pertumbuhan. Jadi kuncinya memang suku bunga. Gitu. Oke, sekarang saya lihat lagi ada perusahaan nah ini punya gudang garam. Gudang garam itu buat saya sekarang memang problem ya. Tapi ini kan pinjaman dari tahun-tahun yang lalu. Dan menurut saya kalau saya dengar dari teman-teman banking ya, bankers, Bank Mandiri contohnya atau Bank BNI yang saya pernah komunikasi, dia mau ngasih utangan gudang garam itu susah sekali karena gudang garam itu nggak butuh duit. Jadi sampai bankersnya itu yang merayu-rayu supaya mereka mau pinjam duit. Kenapa? Karena pasti terbayar. Levelnya gudang garam saja itu dapatnya tuh masih sampai 7%. Tuh. Artinya apa? Poin bisa saya lihat dari kondisi ini. Jadi bunga bank di kita tuh memang masih mahal teman-teman. Nih. Ini kemarin ini dikonstruksi. Ini dikonstruksi BUMN nih. Salah satu BUMN dikonstruksi. Liatin bunganya teman-teman nih. Lihat ini. Tuh. Segini besarnya. Tuh. Nih. Paling murah 8,25. Ada 9,5. 9,5. Ada 10%. Nah ini kalau kata Pak Menko kemarin kan lu fear on ya. Tinggi sekali gitu ya. Jadi poinnya apa? Sebenarnya mungkin problemnya yang membuat demand sektorial tuh susah ya ini. Suku bunganya udah ketinggian. Nggak bisa. Lah kalau konstruksi BUMN aja segini. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan subkon yang di tiap daerah ada? Ini teman-teman perlu tahu ya. Penggerak ekonomi daerah itu kan dari APBD. APBD itu salah satu channel APBD itu dari mana? Dari proyek-proyek pemerintah. Proyek pemerintah yang serap siapa? Ya subkon kecil itu di daerah-daerah itu. Lah kalau sekarang perusahaan konstruksi BUMN saja, ya konstruksi BUMN saja dapatnya segini suku bunganya kredit. Apalagi subkon itu berapa dia dikasih? Bisa 10-11%. Matilah pasti mereka. Gak akan bisa nutup. Nah jadi poin saya adalah 200 triliun ini tetap akan punya efek bagus ke depan. Transmisinya dari mana? Transmisinya dari suku bunga aja nih. Dari sini. Ya, transmisinya sekali lagi menurut saya dari sini. Nah, grafik likuiditas kan ini ya. Likuiditas kan ini. Likuiditas itu semakin banyak uang ya, semakin banyak uang yang disuntik ke sistem kita, maka mau nggak mau bunga banknya akan turun atau bunga kredit turun atau interest rate secara keseluruhan turun ya. Nanti yang terjadi adalah kurva LM ini akan bergeser ke bawah ya, menyesuaikan dengan tingkat suku bunga ya. Kemudian kurva ini investment saving akan bergeser ke kanan ya, menyesuaikan dengan tingkat suku bunga. Artinya at the end setelah 200 triliun ini berjalan, tentu kuncinya memang penyaluran yang benar juga ya, nggak boleh serampangan. Kita berharap pertumbuhan kita naik, Y kita ya, GDP kita naik, kemudian suku bunga kita turun. Nanti akan terbentuk keseimbangan baru di sini titiknya. Entah suku bunga di berapa, pertumbuhan di berapa,
Tapi mudah-mudahan itu memang berhasil buat naikin GDP kita. Nah, itu ceritanya soal 200T. Ini supaya membangun, karena kalau kita ngomongin potensinya ke sini, kalau kita nggak yakin bahwa itu nggak berhasil, ya percuma dong ngomongin potensinya, orang gagal. Akhirnya saya pada stance bahwa 200 triliun itu buat saya akan berhasil. Dengan penjelasan saya tadi, dengan keyakinan saya tadi, 200 triliun itu akan ada efeknya ke depan. Tinggal kita nanti masuk ke sektor-sektor mana yang bisa menikmati atau mendapatkan sentimen atau katalis positif ya dari 200 triliun itu. Pertama, kalau kita dari bank dulu, karena memang kan uangnya ada di bank. Nah, saya masuk ke money multiplier. Teman-teman begini, selama ini yang kita tahu uang itu kan adanya di Himbara. Lalu, jadi kita hanya beli saham banknya. Sebenarnya enggak. Ini gini teman-teman. Uang yang ada di Himbara, BNI, BRI, Mandiri itu ya, BTN, itu kan uangnya kan akan disalurkan nih ke PTA. Sini disalurkan ke kontraktor A, salurkan ke rumah sakit mana. Mereka dapat pinjaman. Oke ya. Misal nih disalurkan ke sini 10T, ekstrimnya ya 10T. 10T uang PTA ini emang diambil cash kan enggak? Mungkin ditabung lagi ke sini, balikin lagi. Jadi yang terjadi, pemerintah pegang 200T. Masih nih di bukunya pemerintah ada uang 200T utuh. Setelah penyaluran ada PTA. PTA pegang duit berapa? PTA setelah dapat duit pinjaman 10 triliun, kalau ditanya nih, perusahaan A, dia punya duit nggak? Nih ada proyek nih. Berapa proyeknya 7 triliun? Dia bilang punya duit nggak? Punya dia, padahal duit pinjaman dia bilang punya. Nih di rekening gue ada 10T. Ada 10T nih. Uangnya ditabung lagi, padahal bukan ditabung, ditaruh di bank sini. Karena bank ada uang, sama dia disalurkan lagi nih. 10T nih disalurkan lagi ke PTB. 9 triliun. Karena kita ada reserve ratio ya. 10% lah, sebenarnya di bawah 10%. Tapi kita hitung aja 10% yang tidak boleh disalurkan. Harus ditaruh di BI untuk reserve ratio. 9T ke PTB. PTB kalau ditanya, PTB lu punya proyek nggak? Punya uang nggak? Ini ada proyek. Dia bilang punya, padahal duit pinjaman. Jadi teman-teman, ternyata 200T itu akan bisa multiplier, akan bisa berkembang. Kalau di dalam teori uang tuh ada M0 ini 200T, nanti ada M1, M2, M3. Ini ya in total ya. Seperti ini, PTA jadi punya duit, PTB punya duit. Ini ajaibnya duit nih. Padahal duitnya cuma 200T. Tapi 200T-nya pemerintah masih utuh. Si A bisa punya 10T. Si B bisa punya 9T. Nanti PT ini. Wah diputer. Itu namanya money multiplier. Nah PTB setelah dapat 9T. Boleh nggak ditarik? Boleh. Nggak ada yang larang tuh bang. Misal sama dia ditarik. Ya. Sama PTB ditarik. PTB tarik dana 9 triliun. Sama dia ditaruh di mana? Di bank berbeda nih. Banknya dia nih, bank langganan dia. Boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Yang penting dia bisa bayar, nggak masalah. Nah, oleh bank ini bukan bank Himbara nih. Oleh bank ini disalurkan nih ke PTC 8T misal. Jadi uang 9T ini punya, nanti siapa lagi punya. Bank ini ada isinya, nanti ada bank baru lagi ada isinya. Jadi nanti ujungnya semua bank itu memang menikmati pada porsinya masing-masing. Kira-kira begitu. Nah, berapa sih potensi duit yang bisa dimultiplier ini, totalnya berapa? Itu ada rumusnya ini, teman-teman. Jadi rumusnya, money multiplier formulanya itu 1 dibanding reserve rasionya. Ya, reserve rasionya. Kalau Indonesia, misal kita pakai angka 1 dibanding 10% ya, 10%. Atau 1 dibanding 0, dibagi 0,1 ya. 1 dibagi 0,1 itu angkanya berapa? Angkanya 10 ya. Jadi multipliernya itu, kalau kasus Indonesia ya, kasus Indonesia
1 dibagi 0,1 atau 10%. Ini sama dengan 10 kali. Kalau uangnya 200T ya, dikalikan multipliernya, jadi kali ke 10 sama dengan 2000 triliun. Jadi teman-teman yang tadi tuh dipinjemin ke ini, ditarik masukin bank ini, oleh bank ini dipinjemin ini, pinjemin ini, itu berputar itu. Angka terakhirnya segini. Jadi up to 2000 triliun bisa terbentuk. Nah, teorinya kan yang dimaksud Pak Purbaya itu naikin GDP 6%. Lah kalau ini terjadi kan gampang banget ya. GDP kita berapa sih gitu kan? Ya kan? GDP kita misalnya 20 ribu triliun gitu ya, misalnya ya. 2000 triliun. Kalau ada tambahan dana 2000 triliun, ini kan sudah 10% dong dari sini kan? Lah kalau sekarang misal 5,5, 10%-nya dari sini kan 0,55 gitu kan? Ditambah 0,5. Udah 6% naiknya. GDP kita udah jadi 6%. Jadi sesimpel ini sebenarnya naikin di GDP kalau menurut rumusnya Pak Purbaya dibilang ya kalau 8% butuh waktu ya. Bukannya nggak bisa, tapi untuk saat ini belum. Karena lompat dari 5,5 menjadi 8% itu terlalu tinggi. Tapi Pak Purbaya memang bilang, tapi kalau 6% bisalah, nggak lama itu. Ya karena dia ngitung dari angka ini. Kalau duit yang bisa tercipta dari 200 triliun itu bisa 2000 triliun, 2000 triliun ini buat belanja, belum dimultiplier lagi, ya selesai. Artinya 6% sudah tercapai. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita optimis. Kemudian yang terakhir nih ya, looking for lowest risk emittent at banking sector. Sekarang intinya nih dari cerita saya ini, setelah kita tahu 200T problemnya apa, kemudian kita optimis nanti bisa terjadi seperti apa. Alangkah baiknya kita sekarang tangkap yang sedang lowest ya, mumpung 200T-nya ini lagi berproses. Nanti kalau tiba-tiba sudah sudah kenceng, mereka sudah naik, kita telat. Jadi memang yang paling tepat kita carinya sekarang, kan kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menarik nih. Saya ada ide, mungkin teman-teman bisa dimasukkan ke dalam referensi dia ya. Teman-teman itu kan biasanya masing-masing orang itu kan punya referensi emiten. Oh, saya punya emiten istilahnya tuh investment universe saya gitu. Investment universe tuh saya punya emiten misal 30 saham yang menjadi acuan saya berinvestasi tahun ini ya. Ini bisa dijadikan salah satu anggota dari situ. Jadi ini artinya nih bukan rekomendasi ya, ini jadikan referensi saja. Mungkin ditambahkan ke situ, mungkin nanti sesekali teman-teman bisa lihat tuh ternyata menarik. Kenapa menarik buat saya? Historical basis risikonya sangat-sangat rendah. Buat saya kalau saya buka chartnya begitu, buka historinya, pada saat sekarang ini tepat pada saat sekarang ini. Buat saya sebenarnya poinnya ya lowest risk lah. Risiko yang memang sudah sangat-sangat terbatas banget. Nah, kalau beli saham yang risiko terbatas kan risiko paling parah nih menurut saya ya, paling mentok di emiten itu adalah sideways. Sideways tuh somehow juga perlu ketabahan juga loh. Perlu mental yang kuat loh, gitu kan. Kalau saham lain naik tinggi, dia sideways itu kan ngelus dada juga ya. Aduh nelongso, sahamku nggak naik-naik. Nah itu risiko terbesar, risiko yang memungkinkan terjadi ya. The lowest risk-nya tuh sideways gitu. Tapi bayangkan sideways tuh uangnya tetap loh, walaupun ada namanya opportunity cost. Opportunity cost tuh harusnya punya opportunity tapi nggak keambil. Ya opportunity loss atau opportunity cost. Tapi kalau ngilang duitnya gara-gara tergerus anjlok, menurut saya harusnya relatif aman lah ini. Pertama itu. Kedua, harga yang saat ini tersedia di pasar kelihatannya sudah bear price among big players. Jadi saham tuh kan ada pemain-pemain gedenya ya. Pemain gede ini saya tarik selama setahun terakhir nih, mereka belinya di angka berapa.
mereka belinya di angka yang di atas hari ini semua harganya. Jadi kalau kita misalnya saya beli, saya kebetulan sudah beli tapi masih beli bertahap lah, dikit-dikit buat saya, karena sideways ya belinya sedikit-sedikit dulu. Karena kenapa? Saya pikir lah lawang pemain-pemain gede aja, bahkan grupnya aja belinya di atas saya 20% kok. Mereka santai ya, saya dapat diskon 20% dari mereka, saya lebih oke dong, saya nyicil. Kira-kira begitu ya. Pertimbangan selanjutnya adalah history tend to repeat. Uniknya di bursa saham itu ya ada hal uniknya begini. Ada tuh satu emiten ya, satu grup yang teman-teman tuh nggak perlu kemampuan yang aneh-aneh deh di emiten ini, nggak perlu, pokoknya tuh cuman sabar aja. Lu beli, sabar, diem, pasti cuan. Tuh ada tuh yang kayak begitu, ada beneran, ada. Yang penting kita tahu, kamu tungguin aja harganya di level-level harga itu ya. Itu tuh harga yang biasanya dia ngendon diem tuh di situ. Kamu beli, abis itu kamu diem aja. Ntar pasti cuan tuh, ntar ada aja alasan dia naik. Entah lu mau cuan 20% atau 30% setahun, terserah. Tapi biasanya begitu. Nah, kebetulan emiten ini model-modelnya begitu. Dia ada satu grup isinya tuh yang biasanya sering berbarengan tuh ada 3 company bareng ya. Saya ambil yang ini karena yang dua sisanya juga sama-sama kok, sama-sama. Tapi saya lebih ke sini, biasanya dia lebih lincah karena lotnya nggak terlalu besar lah. Walaupun juga bukannya nggak liquid ya, dia liquid tapi nggak terlalu yang tebal banget gitu. Dan yang tadi saya bilang uniknya itu memang harganya sekarang pada harga-harga bawah banget, harga yang memang biasanya kita diamnya di situ, nunggunya di situ nih, ngetemnya di situ, gitu. Ya, story tend to repeat. Yang terakhir, corporate action masih on the table. On the table tuh maksud saya masih dalam pembicaraan. Artinya perusahaan ini tuh sedang ada corporate action penting sangat besar yang masih ongoing, masih berjalan. Kadang-kadang batal, pembelinya nggak jadi, ada pembeli lain gitu. Maksudnya jadi masih hot lah, masih on the table lah istilahnya begitu. Corporate actionnya tuh apa? Jadi ini perusahaan ini mau dibeli orang. Ini kalau dibeli tuh, nah rumornya dari dulu setiap dibeli, ini perusahaan naiknya lumayan. Naiknya tuh around 80%, kadang-kadang 100% dari level harga hari ini, level harga sekarang ini. Setiap isu itu berhembus, naik. Saya nggak tahu itu hanya soal isu semata atau benar-benar memang ada. Tapi kalau saya lihat berita memang terjadi. Tapi somehow pemilik lamanya belum cocok, pemilik lama belum mau jual, pemilik lama ada requirement yang mungkin nggak klop. Oh masa maunya tarik dividen dulu, oh nggak bisa begini-begini, jadi gagal terus. Tapi once ada isu itu tiap tahun ada tuh sahamnya selalu naiknya lumayan. Itu jadi kalau saya boleh bilang tuh gini ya, saya tuh ada beberapa temen yang 2-3 tahun lalu saya bilang, daripada lu pusing-pusing ya analisis, duitmu taruh sini aja nih ya. Gitu, dari ini perhatiin. Tiap tahun rumor dia tuh selalu muncul, hampir tiap tahun. Jadi naiknya tuh waktu rumor. Tapi munculnya kapan kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau harga sahamnya posisi pas tuh di bottom itu, kita beli aja. Tapi kalau posisinya belum di bottom itu jangan, ntar dia pasti bisa turun, sayang tuh. Jadi kalau udah posisi itu, beli, kita tunggu aja tuh rumor datang. Pas rumor datang naik, dikasih 70-80% jual, udah lupain. Sampai nunggu rumor itu bener-bener berhasil atau enggak. Kalau rumor itu enggak jalan, turun lagi, tungguin lagi gitu. Dan itu berhasil juga. Bener tuh. Ada beberapa grup ya, grup saham gede saya tuh, ada juga yang grup kayak alumni Webminar tuh, tahun 2022 apa 2023 tuh gainnya 130% lebih, sama tuh pakai rumor ini. Sekarang ini posisinya dikoreksi yang pada batas yang saya bilang level-level ngetemnya itu. Makanya saya info lumayan gitu loh, posisinya bukan di harga mahal tapi pas harga ngetem. Oke ya, penasaran ya ini sahamnya apa? Nah ini nih, lihat nih kan. Jadi ini yang saya bilang nih, ngetemnya di sini nih tuh. Ini ngetem nih. Tuh. Nah, ini kan ini beberapa tahun ke belakang ngetemnya di level ini. Setelah sempat naik kemarin ya. Ini kan dari level waktu itu saya beli di harga 850-an kalau nggak salah. Ini naik ya. Sampai 2750 kan lumayan nih berapa kali nih. Terus dia koreksi nih. Sini ngetem beli, naik sedikit. Turun, ngetem lagi, beli, ngetem, lama ngetem, beli di sini, naik sudah seret. Lumayan ke harga 2000. Sekarang nih seret turun, dia ngetem lagi di sini.
Nah, ini buat saya nih area ngetem yang lowest risk. Ya, ini ngetemnya udah di sini. Itu. Lihat nih. Ini kalian lihat nih, tuh. Ini eksponensial moving average-nya sudah bertumpuk-tumpuk begini. Ini tinggal menunggu ledakan aja nih, entah kapan rumornya dijalankan. Tapi mudah-mudahan ya tidak hanya rumor itu ya. Kalau tadi intinya yang kita bicarakan, ini kan saham bank. Apakah bank ini bisa mendapatkan? Ya menurut saya dapat. Ya, menggunakan teori money multiplier itu uangnya akan menyebar kemana-mana, termasuk bank ini juga akan dapat nanti. Mungkin ada pengusaha gede yang sukanya di bank ini, dia dapat pinjaman, mungkin dia tetap buka rekening bank di Mandiri gitu misalnya di BMRI, dia dapat pinjaman mungkin 10T ekstrimnya ya, 5T taruh di sini, 5T ditarik masukin ke sini juga boleh aja, nggak ada masalah itu. Kalau orang pinjam uang kan taruh mana aja bebas, yang penting kita bisa bayar gitu. Nah, ini emiten apa sih kira-kira? Nah, tadi yang saya bilang ya, ini pemain gede-gedenya nih. Teman-teman yang suka broker summary, ini saya kasih juga nih analisanya ya. Ini pembeli-pembelinya nih. Nah, pembeli-pembelinya. Let's say ini berapa pembeli nih? 11. 11 pembeli tertinggi nih selama 1 tahun. Average dia tuh tinggi-tinggi ya. Harga hari ini tuh kalau nggak salah 1150. Semuanya nih MG 1500, tukang narik nih ya, modal dia segini. Nah, dia kan harus di atasnya itu kalau mau narik kan. Rata-rata harga-harganya tinggi semua. Makanya tadi yang saya bilang, posisi sekarang tuh memang the best price ya. Nih. Best price among big player. Nah, di sini nih. Gitu. Oke, apa sih kira-kira nih? Oh, saya nggak ada kodenya. Oke ya teman-teman, saya share nih. Ini PNBN ya. PNBN BN atau Bank Panin. Biasanya dia tuh sama PNLF gerak barengnya sama PNIN. Nah, teman-teman boleh masukin tiga-tiganya, silahkan dimonitor. Kalau saya pilih ini saja. Saya mau monitor ini untuk investasi-investasi yang slow sajalah ya. Ibaratnya slow living lah, nggak usah ras-ras, nggak usah ini. Kita lihat nanti pada waktunya dia tinggal kita tunggu saja efeknya, kemudian kita tunggu saja rumornya. Yang penting saya beli di bawah harga orang-orang yang modalnya gede, saya juga beli di posisi yang somehow memang murah, tinggal nunggu naiknya. Oke teman-teman, persis 1 jam bahasan saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita bisa lanjut diskusi. Yang mau komentar-komentar jangan lupa ya, video ini bantu share sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.